Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi kuliah hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan tabel transaksi. Ya, dengan tabel transaksi sebelumnya kita sudah bicara tentang transaksi yaitu pinjam. Ya, kita sudah selesai membuat daftar pinjam atau pinjam daftar dan pinjam edit, ya, sehingga kalau kita kemudian sekarang buka tabelnya, ya, yaitu kita akan buka use transaksi. Ini transaksi, kita enter, ya. Ini sekarang kita sudah bisa lihat, ya, filenya sudah terbuka. Di sini datanya ada 3. Ya, saya akan coba tampilkan dengan browse, ya, browse. Ini enter, ya. Nah, maka di sini sudah ada 3 data, ya. 101, kemudian ini, ya, ini sudah ada isinya. Nah, isi yang sudah kita selesaikan kemarin adalah nomor urut, tanggal, kode anggota, kemudian muncul nama, ya, kode buku, kemudian ada judulnya, kode petugas, kemudian muncul nama petugasnya, kemudian kemarin kita tambahkan jadwal akan kembali, ya, jadwal kembali seperti ini. Nah, kemudian ini yang akan kita lanjutkan hari ini adalah misalnya nanti transaksinya adalah buku yang sudah dipinjam itu akan dikembalikan tanggal berapa, ya. Nah, tanggal kembali ini nanti kemudian akan dibandingkan dengan jadwal kembali, ya. Kalau misalnya kebetulan tanggal kembalinya lebih dari tanggal yang jadwal kembali, kemudian nanti kita misalnya akan berhitung denda, ya. Nanti tarif dendanya kita tentukan aja, misalnya anggaplah 1 hari 1.000 atau berapa begitu, ya, sehingga kita bisa menghitung denda. Selanjutnya denda ini misalnya peminjamnya nanti bayar, baik bayar semua atau bayar sebagian, sehingga kalau dibayar sebagian tentunya akan muncul saldo, ya. Tapi kalau nanti tanggal pengembaliannya misalnya sama atau sebelum tanggal jadwalnya, nah, tentunya dendanya 0, bayarnya 0, saldonya juga 0. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas pada saat ini, ya. Jadi sebenarnya kita hanya akan melihat pada tanggal kembali, denda, bayar, dan saldo, ya. Sedangkan data yang lainnya tetap nanti barangkali kita perlu munculkan. Dan nanti di sini di dalam editnya itu kita tidak akan menggunakan tombol tambah, ya, karena di sini bukan menambah transaksi untuk menambah data, ya, tapi lebih sifatnya lebih pada melengkapi dari transaksi pinjaman, ya. Jadi itu, ya, jadi nanti yang kita akan bahas itu. Dan seperti biasa kita akan buat saat ini adalah kita namakan saja formnya, ya. Jadi formnya adalah form kembali. Jadi nanti kita akan coba membuat form kembali daftar dan kembali edit. Oke. Nah, sekarang saya akan coba membuatnya dari yang daftar dulu. Jadi kembali daftar. Oke, saya kira ini cukup barangkali, ya. Ini data ini, ya. Jadi ini nanti kita kaitannya tentunya datanya hanya 3, ya, karena ini tentunya hanya melengkapi dari data yang sebelumnya. Oke, saya kira ini cukup. Saya tutup saja, ya. Oke, kita akan membuat yang pertama adalah kembali daftar, ya, kembali daftar. Ya, ini sebenarnya tidak ada aturan, ya, sekali lagi tidak ada aturan bahwa apakah harus dibuat daftar dulu atau edit dulu. Saya kira tidak ada masalah, ya. Jadi sekarang akan saya coba untuk menampilkan atau membuat kembali daftar.
Oke, kita mulai, yaitu kita berikan perintah modify. Oke, modify form, ya, kembali underscore daftar. Ya, ini kalau mau dinamakan pengembalian daftar juga silahkan aja ya. Jadi ini bebas aja nih, sekedar nama file ya. Jadi silahkan aja. Ya, saya di sini menggunakan kata kembali aja ya, kembali daftar. Oke, kita tampilkan seperti ini ya. Ini saya geser aja sedikit. Ya, kita akan atur nantinya. Dan mungkin di sini saya tidak akan tampilkan seluruh data ya. Jadi mungkin beberapa saja. Oke. Berikutnya seperti biasa ya. Ini form ini kita ganti menjadi daftar peminjaman dan pengembalian gitu aja ya. Jadi saya tuliskan begitu. Oke, kita cari captionnya. Ya, captionnya kita tulis daftar pinjaman dan pengembalian. Ya, ini kata-kata ini juga sebenarnya bebas saja, mau daftar pinjaman dan pengembalian atau cukup daftar pengembalian, silahkan saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini minimize maximize ini kita hilangkan saja. Ya, kita cari di max button dan min button. Ya, ini max button kita double klik boleh, min button kita double klik. Oke, udah hilang. Berikutnya adalah kita bagian bawah, di sini ada window type ya. Window type kita ubah menjadi modal. Kemudian di atasnya ada show window ya, show window. Oke, yang ini ya, show window kita isi in top level form. Oke, seperti itu. Sudah selesai barangkali sampai di sini. Kemudian kita coba masuk ke dalam ya, ke pengaturan init, load dan activate ya. Tapi di sini kita baru akan dua saja, yaitu terkait dengan load dan init ya. Kita double klik aja di sini. Oke ya, ini load ya. Ini load. Oke, kita akan buka 4 tabel ya, 4 tabel. Nah, di load ini untuk daftar ya, kita awali dengan close all. Close all ini, kemudian kita use ya, use tabel, masing-masing tabel ya. Ini tidak ada urutan tertentu ya, jadi mau anggota dulu silahkan, yang lain juga boleh. Nah, kemudian karena di sini filenya nanti atau tabelnya lebih dari satu, maka perintah ini in 0 ini mutlak ya, ini harus ada ya. Oke ya, saya copy paste saja ya, jadi 3 lagi, 2, 3, 4 ya. Jadi kemarin kita punya tabel anggota, kemudian petugas, kemudian buku ya, kemudian transaksi ya. Jadi sekali lagi ini urutannya tidak ada aturan ya, mau apa duluan silahkan aja. Oke, seperti ini aja ya, isinya udah selesai. Kemudian kita ke init ya, init. Oke, yang init ini ya, kita pengaturannya 3 saja atau 4 ya. Jadi ini set, date, atau boleh ini dulu lah ya, set, talk. Ini juga tidak ada urutan sebenarnya ya, mana dulu silahkan aja.
stock of, kemudian set date, ya, Italian, ini kemudian set century, ya, century on, oke, ya, oke. Kemudian oke, ini juga sudah cukup sebenarnya sampai di sini, cukup 3 saja. Kemudian untuk yang activate, ya, activate belum kita buat sekarang, ya. Jadi karena apa? Activate ini nanti kaitannya dengan grid, ya, sementara kita belum punya grid. Jadi oke, nanti kita tunda saja. Oke, ya, oke, sudah. Kemudian ya, ini untuk memastikan sebelum kita grid boleh aja kita run, ya, yaitu apa, supaya tabel-tabel tadi terbuka, ya. Kita run saja gini. Oke, gini ya, ini belum muncul apa-apa, ya, tapi sebenarnya ini sudah mulai ada tabel yang terbuka, ya. Ini kalau kita lihat di bawah ini ada. Oke, sementara kita keluarnya pakai ini, ya. Kemudian kita tambahkan tombol 2, ya, seperti biasa. Kita klik, taruh di sini, kita letakkan di sini, ya, kita atur ininya, lebarnya dan tingginya misalnya gitu. Oke, kemudian ya, misalnya kita geser. Kemudian kita copy untuk komen 2-nya. Klik, ya, komen 2 begini. Oke, kita sudah dapatkan ada komen 1, ada komen 2. Ya, silahkan diatur di mana. Oke, ini yang ini kita captionnya kita ganti dengan kata keluar. Kemudian ini kita akan ganti dengan kata edit. Ya, keluar seperti biasa, ya, kita akan isi, ya, kita berikan double klik sini. Oke, maka akan keluar komen 1, klik. Ya, kita seperti biasa kita isi this form release, ya. Release. Oke, ini. Ya, release kurung buka, kurung tutup. Oke, selesai. Kemudian yang ini yang edit, ya. Kita akan gunakan untuk memanggil kembali edit, ya. Jadi kita double klik di sini. Oke, di sini ada komen 2, ada prosedur klik, kita tulis do form, ya. Do form kembali underscore edit, ya. Jadi ini nanti kita akan buat form ini kembali edit, ya. Oke, ya, ini berarti 2 tombol sudah selesai. Berikutnya kita akan buat grid, ya. Oke, ini saya akan coba turunkan sedikit ini supaya lebih kelihatan. Oke, nah ini grid, ya. Kita grid ini, ya, untuk membuat tabel. Kita klik ini, kemudian kita letakkan di sini. Oke, ya, nanti kalau kurang pas kita geser-geser, misalnya ini kurang ke kiri barangkali. Ke kiri, kurang atas 1. Ya, oke, seperti ini. Kita klik kanan, kemudian builder. Ya, builder, yaitu kita akan tampilkan tabel transaksi, nah, gitu, ya. Kita akan munculkan beberapa data saja, misalnya nomor urut, tanggal, nama anggota, itu, ya. Jadi kodenya saya kira tidak usah lah, ya. Kemudian ini kode buku, oke, nggak usah, judulnya saja, judul buku. Petugas mungkin tidak usah kita tampilkan, ya. Yang akan kita tampilkan ini aja, ya, tanggal kembali, jadwal kembali, tanggal kembali, nanti mungkin ada denda, ada bayar, ada saldo.
Ya, itu aja. Oke, kita oke ya. Ya, sudah. Kita coba atur lebarnya. Ya, seperti itu. Ini tingginya kita atur. Oke, ya. Oke, sudah. Kemudian ini seperti biasa ya. Ini eh, yang hitam ini kita hilangkan, yaitu ada di deleted ya, deleted mark. Nah ini ya, kita buat false. Oke, ya sudah hilang. Kemudian ini posisi pasti masih bisa diedit ya, jadi bisa ditulisi. Jadi kita read only ya, read only-nya kita buat true, read only. Nah ini ya, ini masih false, kita ganti menjadi true. Oke. Ya, ini scroll barnya ya, scroll barnya masih dua-duanya vertikal maupun horizontal. Kita akan pilih yang vertikal saja. Scroll bar. Nah, ini ya, scroll bar ini masih dua-duanya. Kita hanya akan aktifkan yang vertikal saja. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya ini kita akan coba atur ya, lebarnya ini, atau kita coba run dulu ya, kita run untuk tahu kira-kira sudah oke ya. Jadi mungkin yang harus kita persempit adalah nomor urut ini ya, nomor urut kita persempit. Oke, ini kalau tanggal kayaknya sudah pas lah ya, seperti ini. Ini nanti nama anggota mungkin bisa diperlebar, judul juga diperlebar gitu ya. Oke, mungkin ini yang denda, bayar, saldo ini bisa disempitkan barangkali gitu ya. Oke, kita coba keluar, ini harusnya sudah berfungsi. Nah, oke, sudah ya. Oke, coba saya perlebar aja sedikit supaya nanti, oke ya, seperti ini. Ini saya perlebar sampai di sini. Oke, seperti itu. Ini misalnya dua-duanya saya geser ke kanan, saya blok aja. Ya, saya blok, saya geser. Oke, seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita akan mengatur lebar kolom. Ya, kita klik aja gridnya ini ya. Jadi ini menjadi grid di sini. Kita pilih, klik ke kolom. Oke ya, kolom. Oke, kita selanjutnya bisa mengatur lebar kolom. Ya, tadi nomor urut saya kira bisa dipersempit gini. Tanggal tadi sudah. Oke, ini coba kita atur aja, kita persempit aja. Ini ya. Nah, misalnya ini seperti itu. Oke, ini dendanya juga mungkin tidak usah lebar-lebar. Oke. Kemudian atau sebenarnya ini juga bisa diatur dengan angka tertentu. Oke, tapi nggak usah dulu lah ya. Kemudian tadi tanggal sudah pas saya kira ya. Tinggal yang ini tinggal kita gunakan untuk melebarkan nama anggota dan judul ya. Jadi ini misalnya kita nama, kita perlebar sampai di sini barangkali gitu ya. Nah, ini sisanya yang ada ini, atau ini bisa kita tambah dikit lah ya. Oke, ini kita tambah sedikit. Oke ya. Ini sisanya untuk judul ya, untuk judul. Oke. Nah, itu oke, kita tambah lagi ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi judul kita berikan tempat yang lebih luas lah ya. Oke, sudah selesai. Kemudian ini ya. Oke ya, grid warnanya udah biarkan aja. Di sini hitam ya, meskipun saya biasanya biru. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita atur judul judul tabel ya.
Ya, jadi kita masuk ke header ya. Ini header kolom 1 yaitu tentang nomor urut. Oke, nomor urut misalnya kita ubah menjadi no titik underscore, ya U-nya kita buat besar. Oke, seperti itu. Kemudian kita letakkan di tengah. Oke, letakkan di tengah ya. Kemudian yang berikutnya tanggal. Ya, tanggal saya kira kata-katanya udah cukup ya. Kita tinggal ubah menjadi di tengah. Kemudian berikutnya nama anggota. Ya, di sini ada NM anggota. Kita ubah menjadi nama anggota spasi hanya besar ya. Nama anggota, kemudian kita letakkan di tengah. Ini ya. Kemudian ini JDL buku, kita ubah menjadi judul buku. Oke, kita akan ubah. Oke, misalnya ini dulu di tengah. Ya, di tengah sudah. Ya, jadi ini sudah letaknya ada di tengah. Tinggal mengubah kata JDL underscore judul menjadi judul, ya, judul buku. Oke, ya, judul buku. JWL kembali mungkin kita biarkan saja, letaknya saja kita berikan di tengah, atau JWL kembali boleh aja kita pisahkan ya, jadi JWL spasi hanya besar. Oke, kemudian ini berikutnya TGL kembali, mungkin kita juga ubah menjadi TGL spasi hanya besar. Oke, kita letakkan di tengah juga ya. Karena mepet jadi tidak terlalu jelas. Oke, berikutnya adalah denda ya. Yaitu denda kata-katanya saya kira sudah cukup. Hanya letaknya saja kita ubah. Berikutnya adalah bayar. Ini juga letaknya saja, kata-katanya sudah cukup. Kemudian terakhir yaitu saldo ya. Oke, saldo, kata-katanya sudah saldo cukup, tinggal ini ya. Oke ya, seperti itu. Kita coba run ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti masih kosong datanya ya. Jadi kalau kosong artinya belum ada di input. Oke, saya kira untuk kembali daftar untuk sementara sudah selesai seperti itu ya. Jadi nanti ini kan akan kita ubah-ubah ya. Jadi kita akan input pengembalian untuk pinjaman nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya, jadi ini sementara sudah cukup selesai. Mungkin nanti bisa saja kita akan perbaiki lagi kalau dibutuhkan ya. Oke, saya keluar yang ini ya, saya tutup saja yang ini ya. Jadi untuk kembali daftar saya kira untuk sementara selesai. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk membuat form kembali edit ya. Ini bisa kita ubah aja, ini boleh, atau mau nulis baru juga boleh ya. Jadi kalau mau nulis baru ya boleh aja. Modify form ya, form kembali underscore edit. Nah gitu ya, maka kita dapatkan seperti ini ya. Ini kita perlebar ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita tinggikan sudah. Kemudian kita bisa atur beberapa hal ya. Misalnya di sini form 1 kita akan ubah ya. Form 1 ini kita akan ubah menjadi entry edit pengembalian buku ya. Entry garis miring edit pengembalian buku. Oke, pembelian
atau buku gitu ya, atau mungkin bisa juga edit data pengembalian buku ya, boleh aja ya, kalau mau ditambahin ini juga boleh ya. Dengan buku, kemudian ini ada maximize minimize, kita hilangkan saja ya. Ini max button ya, max button dan min button. Oke, sudah hilang. Kemudian kita atur bagian bawah ada window type ya. Window type ini kita ubah menjadi model. Kemudian di atasnya ada ini ya, show window ya, show window. Kita ubah menjadi in top level. Oke, ya seperti itu. Kemudian sudah, kita akan coba atur 3 hal ya, init, activate, dan load ya, atau load, init, dan activate ya. Tapi mungkin yang akan kita kerjakan, kalau kita mau kerjakan itu dulu, maka kita baru bisa mengerjakan 2 saja, yaitu init dan load ya. Sedangkan untuk activate-nya ya, karena di sini kita masih kosong ya, jadi belum punya text box apa-apa. Nah, itu nanti belum kita buatkan. Oke, boleh kita masuk aja ke situ dulu. Ya, load ya. Load ini kalau mau diisi, kita awalannya bukan close all ya. Beda dengan untuk daftar ya. Kalau daftar diawali dengan close all. Kalau ini kita akan awali if not use ya. Use ya, kurung buka, kurung buka, tanda petik, misalnya kita mulai dari anggota. Kita tutup dengan tanda petik lagi, kemudian kurung tutup ya, seperti itu. Kemudian kita berikan spasi 3 atau 4, yaitu use anggota. Nah, ini karena lebih dari 1, maka harus ditambah dengan ini in 0. Oke. Nah, karena di atas ada if, maka kita akhiri dengan end if. Oke. Ya, itu sudah untuk anggota. Dan kita akan, karena kita akan buka 4 tabel ya, ini tinggal di copy saja. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini tadi anggota sudah. Kemudian berikutnya ini juga tidak ada urutan ya. Misalnya saya tulis petugas. Petugas. Oke, saya blok aja ini. Saya copy. Saya pastekan di sini. Oke. Berikutnya adalah buku. Buku saya blok aja, saya copy. Kemudian nanti saya akan pastekan di sini. Oke. Nah, terakhir adalah transaksi, saya blok aja, langsung saya ganti transaksi. Nah, ini transaksi, benar ya. Kemudian ini kita copy saja, kita akan gantikan dengan ini. Oke, salah, Ctrl V ya. Transaksi ya, ini load berarti sudah selesai. Kemudian ke init ya. Init di sini kita berikan set talk ya, ini isinya sama dengan yang ada di form daftar ya. Set date Italian, kemudian set century on. Oke, selesai ya. Nah, sementara yang activate kita akan buat nanti saja ya, setelah kita sudah punya label dan text box ya, terutama text box sebenarnya ya, text boxnya ya. Oke, kita akan buat beberapa ya, yaitu yang akan saya tulis ulang di sini hampir sama dengan
yang ada di pinjam ya, yaitu nomor urut, tanggal, kode anggota, nama anggota, kode buku, judul buku ya. Mungkin yang petugas tidak kita tampilkan, langsung kembali jadwal kembali mungkin itu. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7 dulu. Oke. Ya, 7 saya letakkan di sini. Oke, ini atau size-nya saya fold-kan saja ya. Ya, oke. Kemudian kita klik ini, kita klik copy ya, paste. Oke, ini akan saya buat agak rapat aja di sini. Oke. Ya, meskipun boleh aja renggang ya, tapi ini saya coba untuk membuat yang oke. Ini 4, kemudian 4, copy, paste, oke, jadi 8, ya, jadi 8, oke ya. Coba kita kasih nama aja dulu. Di sini kita akan menuliskan ya captionnya, yaitu nomor urut, NO spasi urut, kemudian tanggal, oke, ini saya tambahkan kata tanggal pinjam ya. Kenapa saya tambahkan? Karena nanti di bawah saya akan tampilkan tanggal kembali gitu ya. Jadi ini supaya lebih ini aja ya. Tapi sebenarnya tidak juga nggak apa-apa, yang penting ngerti maksudnya. Oke, karena nanti ada, paling tidak kita akan ada 3 tanggal ya, ada tanggal 3 tanggal, jadi kita coba buat begitu. Tanggal pinjam, kemudian ada kode anggota, kemudian ada nama anggota, kemudian ada kode buku, kemudian ada judul buku, kemudian jadwal kembali. Oke, seperti itu. Ya, ini menampilkan, ini nanti data-data di sini hanya menampilkan. Berikutnya ini label 1 masih saya label 8 ya. Ini label 8 nih, meskipun tertulis 1 sebenarnya label 8. Coba saya akan ingin pisahkan aja ini ya. Agak direnggangkan. Ya, misalnya oke, di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini saya akan menampilkan di sini ada 5 ya. Kita akan membuat 5 lagi. Ya, jadi ini sudah 1 berarti 4 lagi. Ya. Ya. Saya copy aja, paste. Oke. Oke, ini saya coba renggangkan ya nih, karena nanti ini untuk di input aja, jadi sebenarnya tidak renggang pun ya, tidak direnggangkan pun tidak apa-apa ya. Oke, saya copy lagi, paste. Oke, nanti renggang atau tidaknya nanti lihat aja, kalau memang terlalu renggang juga nanti kita bisa atur lagi. Oke, sudah, kemudian satu lagi lah ya. Oke ya, kita sudah. Nah gitu ya. Ini misalnya kita akan buat di sini tanggal kembali ya, captionnya di sini tanggal kembali. Kemudian ini misalnya tanggal kembali, nanti kita akan bandingkan dengan jadwal kembali ya, sehingga dimungkinkan ada lewat waktu atau mungkin
terlambat atau apa ya namanya ya, kita akan namakan bahwa kalau misalnya jadwal kembalinya tanggal 10, kita kembalikan baru tanggal 12. Nah, berarti nanti kita akan sebutkan terlambat 2 hari gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya jadwal tanggal 10 kembali tanggal 10 atau tanggal 9, kita akan tuliskan terlambatnya adalah 0 gitu ya. Gitu ya. Jadi kita akan tuliskan di sini terlambat gitu ya. Terlambat. Terlambat itu dalam kurung hari. Artinya terlambatnya berapa hari gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti terlambat, nanti sebelah kanannya nanti kita akan tuliskan angka ya. Angka 0. Jadi nanti yang paling lambat tentunya paling ini kecil adalah angka 0. Kemudian 2, 3, tidak ada minus ya. Nanti kita akan usahakan untuk tidak menampilkan angka minus. Ya, meskipun tadi dijadwalkan tanggal 10 kembali tanggal 9, itu kan berarti sebenarnya minus 1 gitu ya, tapi kita nanti tidak dinyatakan minus ya, jadi 0 saja lah. Oke, berikutnya adalah kalau misalnya terlambat ya, nanti kita tentukan ada dendanya berapa per hari. Nah, jadi nanti kita akan kita tuliskan di sini besarnya denda, atau denda aja langsung boleh ya, denda. Oke, kemudian nanti kita anggap denda itu mungkin dibayar ya, bayar itu juga boleh. Kemudian di sini adalah ada saldo atau sisa. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sehari 1000 gitu ya, 1000, kalau denda 2 hari 2000, bayarnya berapa, sisanya berapa. Oke, saya kira begitu ya. Ya, jadi sekali lagi ini sebenarnya mau rapat pun boleh atau gimana supaya rapi, cuma dipisahkan ini aja ya. Mungkin oke ya, kita coba buat rapat aja boleh. Ya, tidak harus renggang ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan siapkan text box. Ya, ini ya text box. Oke, kita klik, kita copy ya, pastekan di sini. Oke, seperti itu. Oke, kita copy paste, kita dapat di sini. Kita blok aja ini. Copy paste. Oke, 34 sudah. Kita blok lagi ini, copy paste. Oke, kita dapatkan 5678. Oke, kita paste lagi aja. Oke, ya sampai 12. Oke, ya nanti kalau lebih dihapus saja. Oke, ini ya, ini agak turun sedikit. Coba ini ya, ini ditaruh di sini. Oke, ini saya blok aja ini. Kita naikkan bareng-bareng ya. Satu lagi. Ya, sudah. Oke, pas ya 12. Ya. Oke, pas 12. Kita tinggal atur ya, atur lebarnya ya. Mungkin ini kita akan atur barangkali seperti itu aja. Tanggal, oke, tanggal seperti ini, tidak apa. Ini kode anggota kita perkecil, nah seperti itu. Nama anggota kita lebarkan, misalnya seperti ini. Kode buku kita sempitkan aja, kita perkecil. Oke, judul buku mungkin kita akan lebarkan. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kalau kurang boleh nambah lagi, silahkan aja. Sudah, kemudian tanggal kembali sudah.
Seperti itu. Ini mungkin kita bisa sempitkan aja, nah gitu ya. Denda mungkin kita akan persempit aja. Oke, seperti ini seperti ini ya, sudah. Nah, kemudian yang bagian atas, yaitu mulai dari teks 1 sampai teks 7, ini sebenarnya hanya menampilkan. Jadi nanti bukan untuk di-input ya, kita bisa blok aja semuanya. Oke, blok begini ya. Nah, udah. Kalau sudah, maka kita buat enable-nya, kita false-kan. Enable, oke, ini ya. Oke, ini masih true. Ya, ini nanti sekali ubah false ya, maka yang akan berubah semua ini 7 ya. Oke, kita boleh double klik sini. Iya, ya, seperti itu. Berubah semua. Kemudian ini ada disable for color juga. Kita akan bareng-bareng lagi 7-7-nya. Oke, ini ya. Oke, ya. Sudah berubah tuh, ya. Kemudian ini yang akan kita isi tanggal ya, tanggal kembali. Kemudian ini nanti akan otomatis menghitung, ini denda juga akan otomatis menghitung. Kemudian ini akan diinput, saldo juga otomatis ada ya. Oke, jadi ini ya, ini kita hilangkan juga ya. Enable-nya kita matikan. Oke, ini ya. Matikan, ini kita ubah. Display color-nya kita jadi hitam. Kemudian denda, ini ya. Denda juga ini akan kita buat supaya dia otomatis nanti akan menghitung. Ya, jadi kalau terlambat ada angkanya berapa, tapi kalau tidak terlambat angkanya 0 ya. Oke. Dah. Ya, kemudian bayar nanti diinput bayar berapa. Nah, saldo juga nanti merupakan hasil perhitungan ya. Ini hasil perhitungan, jadi ini enable-nya di false-kan lagi. Ya, kemudian ini disable for color-nya kita ubah menjadi hitam ya. Oke ya, jadi dalam hal ini kita hanya menginput 2 data saja, yaitu tanggal kembali dan bayar ya. Ya, yang lainnya nanti merupakan tampilan saja sebenarnya. Oke. Nah, karena sudah selesai, maka di sini kita bisa lanjut untuk mengisi Activate. Oh ya, ini kalau kita menganggap ini terlalu jauh semuanya ya, nah kita bisa geser, dan gesernya nggak usah satu-satu ya, cukup bisa kita seluruhnya. Jadi ini kita blok aja begini, itu ya. Nah, kemudian kita geser bareng-bareng. Ya, nah gitu ya. Kalau mau geser lagi silakan aja. Ya, jadi nah gitu ya. Jadi kita bisa menggeser secara keseluruhan. Oke, sudah. Kemudian ya, karena data text box-nya sudah ada, ya, maka kita sekarang bisa mengisi Activate-nya ya, mengisi Activate-nya. Karena Activate itu sebenarnya pada dasarnya adalah menampilkan untuk menampilkan data. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan masuk ke Activate. Ya, kita bisa double klik di mana juga, mau di sini boleh, di sini boleh. Double klik gitu ya. Ini ada load. Kemudian kita akan Activate ya. Nah, Activate. Nah, yang akan kita tampilkan adalah data dari tabel transaksi. Jadi kita tuliskan aja select transaksi. Ya, select transaksi. Nah, begitu. Nah, tadi kita punya
text box sebanyak 12 ya. Jadi 12. Jadi kita cukup berikan this form text 1 value ya. Value sama dengan. Oke, saya buat begini aja dulu ya. Karena ini nanti akan di copy ya. Ya, jadi ini setelah ininya nanti kita buat setelah kita buat lengkap aja ya. Jadi ini kita copy saja, ini baru 1 ya, copy ya, atau pakai ini juga boleh, diklik C gitu ya, copy, kemudian kita letakkan di sini ya, paste. Nah ini ya, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Selanjutnya kita isi datanya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini mau ikutan dengan tadi mau dipisah juga nggak apa-apa ya. Jadi misalnya ini direnggangkan begini ya, boleh, tidak pun tidak apa-apa. Oke, saya coba renggangkan aja ya supaya polanya hampir sama dengan yang tadi di text box-nya. Oke, kita berikan nama field ya. Ini yang kita akan sebutkan nama field sesuai yang ada di dalam tabel transaksi ya, yaitu text 1 itu adalah no underscore urut, kemudian ada tanggal, oke, kemudian ada KD underscore anggota, kemudian ada NM underscore anggota, kemudian berikutnya adalah KD buku, kemudian berikutnya adalah CDL underscore buku, kemudian berikutnya adalah CWL kembali, oke, seperti itu. Berikutnya adalah TGL kembali, berikutnya adalah TGL kembali. Oh ya, ini teks 9 itu nanti kita akan oke, ini merupakan selisih sebenarnya ya. Jadi di sini kita akan membuat, oke, nanti saya akan bahas nanti aja dulu. Oke. Nah, ini 10 ini nanti ya kita akan buatkan untuk denda ya. Denda, kemudian bayar, kemudian saldo. Oke, ini nama-nama feed ya. Nah, yang ini nanti untuk yang 9 ya, coba saya pisahkan aja ini supaya ini ya, supaya ada penjelasan. Oke, 9 ini merupakan selisih ya, selisih antara TGL kembali dengan JWL kembali ya. Jadi kita bisa tuliskan nama variabel, misalnya saya namakan aja beda gitu ya, atau J hari deh, jumlah hari, JML hari ya. JML hari sama dengan TGL kembali ya. Ini nama feed ya. Ini ya, ini dikurangi dengan JWL kembali. Nah, gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya nanti bisa angkanya positif, bisa negatif ya. Jadi kita akan paksakan saja. Kalau negatif maka kita buat 0 ya. Jadi misalnya gini, saya buat gini ya,
jika jumlah hari lebih kecil dari 0, ya jadi misalnya ini kalau pengembaliannya sebelum jadwalnya, ya maka akan dihasilkan minus sebenarnya, ya maka akan dihasilkan -1, -2, -3 dan seterusnya. Tapi di sini akan kita buat bahwa kalau jumlah harinya itu lebih kecil dari 0, maka kita akan berikan bahwa jumlah hari adalah 0, begitu ya. Jumlah hari sama dengan 0. Oke, seperti itu kita endif. Ya, jadi seperti yang tadi sebelumnya kita pernah bahas tadi ya, bahwa kalau ada if maka selalu akan diakhiri dengan endif. Jadi sekarang kita sudah punya variabel ya, yaitu JML hari. Ya, di mana JML hari ini yaitu tanggal kembali itu dikurangi dengan jadwal kembali. Ya. Kalau misalnya tadi saya sebutkan ya, kalau misalnya jadwalnya tanggal 10 dikembalikan tanggal 12, berarti kan 12 kurangi 10 berarti 2. Nah, berarti JML hari adalah 2. Tapi kalau misalnya dijadwalkan tanggal 10, dijadwalkan tanggal 10, kembali tanggal 8, berarti kan 8 minus 10, kan berarti minus 2. Nah, kalau minus 2, berarti kan masuk ke sini nih. Jika minus harinya adalah minus 2, yaitu lebih kecil dari 0, maka jumlah harinya adalah 0, gitu ya. Jadi maka kalau misalnya nanti belum kembali atau ini ya, maka akan muncul angka 0 harusnya di sini. Oke, kita tuliskan di sini yaitu JML hari. Oke, seperti itu. Ya. Oke, sudah selesai sampai di sini. Ya. Nah ya. Oke, sementara ini aja dulu ya. Ini sebenarnya nanti ada pengaturan tentang tombol ya. Jadi nanti mungkin nanti atau saya kasih catatan aja. Ya, nanti ada ya, kalau tidak lupa kita akan bahas ya, akan dibuat pengaturan tombol gitu ya. Tombol ya. Nah, ini mungkin kalau ini ya, kalau kita nulis apapun di sini kita berikan tanda bintang di depannya, maka ini tidak dianggap sebagai perintah di dalam Visual Workflow ini ya. Jadi ini bebas. Jadi kita bisa memberikan catatan. Oke. Ya, nanti ini kalau tidak lupa kita akan tambahkan ini. Tapi sementara ini kita sampai di sini dulu ya. Ya, coba ya kita langsung run ya. Ini untuk run ini bisa kita tutup dulu boleh ya. Kita langsung run juga boleh ya. Coba kita langsung run saja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini udah ya, ini yang bagian atas ini hanya menampilkan saja ya. Menampilkan saja. Nah, nanti kita akan menuliskan. Jadi nanti kalau misalnya kembali tanggal 12 misalnya 10 2022 gitu ya. Nah, nanti pada saat disimpan tuh harusnya nanti di sini keluar angka 2. Tapi kalau misalnya pengembaliannya bukan tanggal 12 tapi 08 gitu ya, maka di sini terlambatnya adalah tetap 0 gitu ya. Nanti kita akan bicara seperti itu ya. Oke ya, sementara untuk tampilan cukup dulu seperti itu ya, bahwa nanti ada perubahan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke ya, jadi ini sementara sudah selesai untuk yang Activate. Oke, nah sementara kita keluarnya masih pakai ini ya, karena kita belum menyiapkan tombol. Ya, jadi kembali lagi ini bahwa kalau mungkin saya dalam hal menyampaikan dengan sebelumnya itu berbeda,
sekaligus juga menyampaikan bahwa tidak ada aturan khusus bahwa apa dulu harus tombol dulu atau tidak ya, boleh. Oke, kita keluar saja ini. Oke ya, jadi yang activate sudah selesai. Nanti beberapa hal mungkin kita perlu ini ya, perlu ini nanti ya. Nanti kita akan copy saja. Oke, kita tutup saja. Dah selesai. Kita akan lanjutkan yaitu tombol ya. Ya, saya kira ini juga tinggal tombol saja. Yaitu kita akan buat 2 tombol. Yang pertama adalah tombol kembali, ya, tombol kembali ini. Dan satu lagi adalah, ya kita copy paste aja, tombol simpan ya. Jadi di sini kita tidak membuat tabel atau tombol tambah ya. Karena ini sebenarnya pengembalian ini adalah merupakan melengkapi data pinjaman. Oke, ini bisa kita naikkan sedikit aja. Misalnya gitu ya. Oke, ini juga saya naikkan satu lah ya. Satu agak ke kiri barangkali. Nah gitu ya. Ini sehingga ini agak kita rapikan seperti ini. Oke, ya. Oke, berikutnya adalah tombol ini ada komen 1, ini komen 2 ya. Komen 1 kita tulis kembali. Oke, kembali. Ini kita akan buat namanya simpan. Ya, jadi untuk menyimpan data. Oke, seperti ini. Ya, cukup ya. Ini kembali, saya kira ini biasa saja ya. Kembali atau keluar gitu ya. Ya, silakan mau ya kembali artinya nanti kembali ke daftar lagi boleh ya. Jadi ini mau pakai kembali boleh atau keluar ya. Oke, kemarin apa biasanya ya? Keluar ya barangkali ya. Oke ya, jadi sebenarnya boleh ya mau ditulis kembali karena nanti kan ini kaitannya dengan daftar ya. Jadi kalau saya tuliskan kembali juga sebenarnya tidak terlalu salah lah ya. Oke. Tapi isinya meskipun mau keluar atau kembali ini isinya sama ya. Kita double klik di sini yaitu isinya adalah this form ya, this form release. Ya, gini ya. This form release. Nah, gitu ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, selesai. Begitu aja. Ya, udah gitu aja. Nah, sekarang tinggal kita akan membuat tombol simpan ya. Tombol simpan ini sebenarnya sederhana, yaitu hanya soal teks 8 dan teks 11 gitu ya. Sebenarnya ini aja sebenarnya ya, meskipun nanti isinya agak untuk yang ini ya agak sedikit ribet gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Coba saya akan utamakan yang ini dulu lah ya, atau yang inilah ya, teks 8 dulu dah ya, teks 8 ini ya, teks 11 nanti akan mengikuti. Oke, teks 8 dulu khususnya ya. Kita coba klik di sini. Ya, udah. Nah, kita buka select transaksi. Ya, select transaksi. Oke. Nah, kemudian kita simpan datanya, replace. Ya, replace replace TGL kembali with text box this form oke, titik teks 8 tadi ya, teks 8. Nah ini ya, teks 8 titik value. Udah gini aja dulu ya. Coba kita run ya. Saya di sini tidak tutup dulu nanti karena nanti akan ditambah beberapa ini ya. Kita run saja di sini, run. Coba ya kita isi misalnya tanggal 12/10/2022. Oke, kita simpan.
Nah, coba ya kita kembali, kemudian kita run lagi. Oke ya, berarti sudah selesai nih. Ya, sudah tanggal tanggal ini sudah masuk nih, sudah tersimpan. Nah, terlambat juga sudah ada nih ya. Terlambat ada 2. Oke, tapi lebih baik lagi kalau setelah ini ya kita akan menampilkan tampilan tadi ya. Nah, karena tampilan itu sudah ada di Activate ya, kita akan copy saja yang dari Activate. Oke, kita double klik, kita cari Activate. Nah, ini ya, Activate ya. Oke, kita akan copy saja ini. Oke, copy semuanya juga nggak apa-apa. Kita copy. Oke, ini kita tutup lagi. Kita akan yang barusan kita copy akan kita letakkan di tombol simpan. Nah, di sini ya. Oke, kita paste. Oke, seperti ini ya. Coba kita kerjakan dulu. Oke ya, ini oke ya, udah dapat ya 2. Coba ini kita ganti 15. Oke, ini 2-nya belum berubah. Coba kita klik simpan. Oke, keluar ya 5. Kemudian kita isi tanggal 20. Simpan. Oke, 10 hari. Tanggal 25 simpan. Oke, 15. Kemudian kita isi tanggal 11. Simpan. Oke, 1. Tanggal 10. Sama ya, ini oke 0. Coba misalnya kembali lebih awal, yaitu misalnya tanggal 8. Harusnya kan -2 ya. Nah, tapi di sini 0. Kenapa 0? Karena tadi ya, kalau lebih kecil dari 0, maka tetap dituliskan angka 0, termasuk dendanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, supaya denda ini akan menghitung sekian hari kali denda ya. Mungkin misalnya dendanya kita tetapkan saja, misalnya denda itu per hari 1.000 gitu ya. Oke, kita kembali ke ini lagi. Ya, kembali. Oke ya, kita akan lanjutkan di sini. Oke. Oke, kita bisa copy paste aja ya, daripada kita mengulang-ulang. Kita pinjam ini aja, kita copy paste, kita bawa ke atas. Ya, ini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak usah menghitung lagi deh. Udah. Ya, jadi kita sudah mendapatkan jumlah hari. Kemudian misalnya kita tulis aja ya, bahwa tarif misalnya itu 1.000. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya tarif 1.000. Oke. Ya, nanti ini tentunya terserah ya, mau tarif ini akan diubah-ubah, silahkan aja ya, tapi anggaplah 1.000 begitu. Maka kita bisa menghitung J denda ya, atau JML denda. Ya, ini variabel lagi nih ya. JML denda sama dengan JML hari kali ya, kali itu bintang ya, kali tarif. Oke, jadi kita sudah punya variabel baru namanya JML denda. Nah, kemudian jumlah denda ini kita simpan ke dalam denda ya. Jadi ya, denda yang ada di dalam tabel transaksi ya. Ini karena di sini di atas sudah ada transaksi ya, kita tidak usah lagi ya, karena ini select transaksinya belum ada select yang lain ya. Jadi kita tidak harus kemudian membuat select transaksi lagi. Meskipun dibuat juga tidak apa-apa ya. Jadi ini select di sini tidak usah kita nulis select transaksi. Ya. Ya, sebenarnya mau nulis begini boleh, tidak pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena
ini di atas sudah ada dan belum ada yang lain. Ya, jadi ini boleh ada, boleh tidak ada. Atau saya tandain aja ya supaya mungkin bisa ingat ya. Ini saya berikan tanda bintang saja ya. Oke. Maka kita berikan perintah simpan yaitu replace denda ya with with CML denda. Oke. Denda. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba run ya. Run, oke, misalnya oke, kita 07 aja ya, 07. Nah, mestinya kan minus ya, 07. Oke, jadi tidak pengaruh. Misalnya kita ganti menjadi 12. Nah, 12 ya. Berarti kalau 12 kan 2 hari. Dan 2 hari kalau kali 1000 maka akan dendanya adalah 2000. Kita simpan ya. Nah, dah ya. 2000 ya. Kalau ini tanggal 15 kita simpan, oke ya, 5000. Nah, begitu ya. Jadi ini kalau 10 hari ya, kata aku 10 misalnya tanggal 25 ya. 25, oke, maka 15 hari maka 15.000. Oke, ini kita akan ya ini 15.000 begini aja dulu. Kemudian nanti kita akan tuliskan bayar berapa. Misalnya kita bayar berapa, 6.000 gitu ya. Misalnya 6.000 ya. Nanti kita simpan nih. Begitu disimpan maka akan keluar ini 6.000, saldonya menjadi 9.000. Oke, berarti ini kita harus buat yang ini dulu dan sekaligus menghitung saldo. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, kemudian saya akan gunakan ini aja. Ya, ini ya. Kita tulis nih. Ya, apa tadi? Bayar ya, berarti bayar. Bayar. Ya. Bayar yaitu bayar tuh berapa? Bayar tuh 11 ya. Bayar itu tax 11. Oke, ini dulu coba kita run. Oke, kita coba isi tadi atau kita isi 9.000 deh. Ya. 9.000. Oke, kita simpan. Oke, sudah tersimpan belum? Sudah ya? Nah, sudah tersimpan. Cuma saldonya belum menghitung ya. Oke, berarti berikutnya adalah kita bisa hitung bahwa ya ini pakai jarak boleh, tidak nggak apa-apa. Replace saldo with apa? Ya, with denda minus bayar. Nah, gitu ya. Oke, ya. Coba kita run. Oke, kita langsung simpan aja. Nah, ini ya. Jadi kalau dibayar 9.000 maka saldonya 6.000 ya. Misalnya kita bayar berapa? 12.500. Nah, gitu ya. Simpan. Nah, maka hasilnya adalah 2.500. Oke, seperti itu. Nah, coba sekarang bagaimana kalau misalnya tadi kembalinya tanggal 10. Nah, ini ya. Misalnya tanggal 10 berarti tidak terlambat, artinya dapatnya 0, dendanya 0. Nah, kita akan buat bahwa bayar itu tidak boleh lebih dari dendanya. Ya, jadi kalau misalnya bayarnya itu lebih tinggi dari dendanya, maka dia sama dengan dendanya, gitu ya. Jadi contoh aja gini lah. Misalnya ini 12.
Nah, ini kan 2000. Nah, 2000 bayarnya itu harus maksimal 2000 gitu ya, sehingga saldonya selalu maksimal. Jadi tidak ada negatif ya, jadi tidak ada istilah lebih bayar. Kita coba. Oke, di sini ya. Bayar ya. Jadi ini kita bisa tuliskan di sini aja bawah ya. Jika bayarnya lebih dari denda ya, maka bayar sama dengan denda, boleh ya. Jadi gini. Jika bayar ya, jika bayar mana nih? Boleh di sini aja ya. Jika bayar lebih besar dari denda, oke, itu ya. Oke, maka ya, oke, kita tulis replace bayar with denda. Nah, ini ya. Coba nanti kita coba ya. Jadi ini pada kasus bayar lebih besar, maka bayar itu sama dengan dendanya. Ya gitu kira-kira cara bacanya gitu. Kita coba run ya. Run. Oke, ini kan lebih nih. Coba kita simpan ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita bayarnya lebih besar, maka pasti akan sebesar yang kita akan input, maka sebesar bayarnya. Coba kita kembali lagi, ini tanggal 14. Nah, kalau kasus ini kan kasus apa? Memang 4.000, jadi kurang ya. Kalau kurang nggak apa-apa ya. Kalau kurang sebutkan 2.000 ya. Oke, misalnya saya amput tanggal 11. Kan harusnya 1.000 aja. Nah, jadi kalau 1.000 dia adalah 1.000 gitu ya. Oke. Oke, ini supaya bawahnya tidak ada minus lagi ya. Maka apa ini? Nah, kita bisa tulis nih. Ya, ini bisa kita tulis ulang nih di bawahnya. Atau mungkin ini bisa kita pindahkan ke bawah saja deh. Ini ya. Kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini. Dah ya. Ya, coba ya, kita mudah-mudahan benar nih. Oke. Ya, tadi kita coba lebih banyak dulu ya. Misalnya nih 18, simpan 8.000, katakanlah bayar berapa? 5.000 ya. Oke, sisa 3.000. Nah, sekarang kita ubah menjadi 12. Simpan. Oke, ya. Itu ya. Nah, udah selesai ini ya. Nah, tinggal sekarang. Oke ya, saya kembali lagi ya. Ini tanggal 16. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ini saya kira ya, yaitu kita akan menampilkan supaya ini angka-angka ini terpisah antara angka ribuannya ya, ribuannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, ini saya tutup saja. Nah, supaya ada pemisah ribuan dan kita angkanya adalah 6 digit ya, jadi 3 huruf di depan, kemudian koma ada belakangnya. Ini untuk yang 3 ini ya, saya blok aja ini 3-3-nya ya, atau di blok begini juga boleh. Nah, ini ya, ini. Nah, untuk menampilkan pemisah ribuan, di sini ada input mas ya. Nah, ini input mas. Nah, ini ya, ini ya. Ini untuk tiga-tiganya ya, karena ini sudah diblok ya, sudah diblok, maka berlaku untuk tiga-tiganya. Nah, yaitu caranya adalah kita berikan angka 9 6 kali ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, tapi setelah tiganya ini diberikan koma. Nah, gini ya. Jadi ini terkait dengan 3 angka itu ya, teks 10, 11, dan 12.
Ya, kita enter gitu. Kita coba run. Nah, ini ya. Jadi sudah terpisah antara ribuannya ya. Jadi sudah terpisah begitu ya. Jadi kelihatan lebih rapi ya. Oke. Seperti itu. Kemudian ya ini tanggal boleh aja sedikit dipersempit ya, ini boleh agak dipersempit aja misalnya seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita run ya, seperti itu ya, lebih rapi barangkali. Kemudian terakhir sekali bahwa kita ingin misalnya seperti biasa ya, jadi simpan dan kembali ini akan hidupnya apa ya, bolak-balik begitu pertama run begini mestinya simpan itu apa, simpan ini redup kembali hidup, tapi begitu kita nulis tanggal maupun bayar ya, maka ini akan berbalik, yaitu simpannya apa, hidup ya, kembalinya redup, begitu seterusnya. Oke, saya akan tambahkan itu ya, tadi yang ke activate ya. Activate, mana activate? Ini ya. Nah, ini tadi yang saya oke. Ya, ini mau dihapus boleh, tidak juga nggak apa-apa. Saya tuliskan di bawah. This form comment ya. Comment 1. Nah, comment 1 enable. Enable sama dengan true ya. Oke, begitu aja. Kemudian ini kita copy. Ya, kita copy ke 2 ya. 2 yaitu ini simpan ya. Ini kita F ya. F-nya besar boleh, F-nya kecil boleh. Oke, saya gunakan F besar boleh ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini tadi juga kita pakai ini sudah ada ya di tempat lain ya. Oke, saya copy aja. Ya, kita copy begini, kita blok, kita copy, kita tutup aja. Bahwa ini kita akan letakkan di sini. Nah, bawah ya. Bagian bawah. Nah, ini ya. Oke, saya copy aja di sini. Oke. Ya, coba kita run ya. Dah, itu ya. Jadi pada saat di run, maka ini simpannya redup, kembalinya tidak ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita nanti nulis begini gitu ya, ini misalnya harusnya ini udah hidup nih ya, ininya redup. Oke, jadi kita tambah itu, yaitu oke, ini kita tutup saja. Ini ya, kita double klik ini ya, double klik. Oke, teks 8 kita cari interactive change ya, interactive change ini. Nah, kita tulis lagi boleh. This form comment ya, comment 1 enable ini sama dengan false ya, hari ini sekarang berarti false. Yaitu nah ini ya. Kita boleh copy ini. Nah, 1 ini 2. Nah, ini hidup nih ya. 2 itu adalah tombol simpan ya. Oke, ini sudah selesai. Saya akan copy saja karena saya ini perlu ini juga untuk bayar denda ya. Jadi ini saya blok aja, saya copy, saya tutup ya. Nah, saya letakkan di sini di teks 11. Oke, teks 11 saya cari juga interaktif sync-nya. Oke, paste. Oke, ya. Oke, seperti itu. Coba saya langsung run saja. Ini mau ditutup dulu boleh, langsung run juga boleh ya. Run begini. Oke ya, ini mati ya, redup ya, ini hidup. Misalnya saya ganti ini tanggal
19. Oke ya. Begitu diganti 19, ini hidup, ini mati ya. Klik simpan. Oke. Ini 9 hari ya, 9 hari kali 1000, 9.000 dibayar 2.000, sisa saldo 7.000. Oke, coba harusnya kalau kita ganti ini kita klik angka 2.000 ini ya, kita ganti angkanya. Harusnya ini hidup lagi, disimpan, kembalinya redup ya. Misalnya kita bayar 4.000. Oke, hidup ya. Oke, kita klik simpan. Oke, sisanya ini. Oke. Ya. Oke, saya kira begitu untuk yang pengembalian. Jadi, oke, saya akan coba sekali lagi memanggilnya dari daftar ya. Oke, saya keluar dulu. Oke, ini saya tutup juga boleh ya. Saya ambil dari form kembali daftar ini. Oke, ini kita coba. Oke ya, ini sudah muncul ya. Jadi udah selesai nih. Ya. Kemudian oke ya, jadi ini nanti kalau misalnya ini yang kedua kita klik edit. Oke, ini tanggal 15, misalnya kembali tanggal berapa? 18 misalnya ya. 10/20/22. Oke, kita bisa klik simpan. Oke, 3 hari 3.000 ya, bayar misalnya 2.000. Oke, kita simpan. Oke ya, jadi 1.000. Oke, ya. Kita kembali. Nah, udah ya. Nah, mungkin yang perlu perbaikan di sini mungkin angka ini ya. Supaya angka ini denda bayar saldo ini juga terpisah ribuannya ya. Oke, kita coba kembali dulu sini. Ya, kita buka apa nih? Kolom berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9 kita akan ubah supaya ada pemisah ribuan. Oke, kita klik grid ini, ada kolom ke-7. Kolom 7 ini ya, kita cari input mas ya. Input mas ya. Mana input mas? Nah, ini ya. Oke, kita buat seperti itu lagi. 93 kali, 93 kali. Oke. Ya, sudah. Ini baru kolom ke-7. Ini boleh aja kita blok saja. Blok, kemudian copy ya. Kita blok, copy, sudah. Kemudian kita cari ke kolom ke-8. Oke. Ini sudah input mas lagi. Kita di sini pastekan. Oke, kita dapat, boleh di enter. Ya, selesai. Kemudian berikutnya ke kolom 9. Kolom 9, ini input mas lagi. Di sini kita paste lagi. Oke, kita boleh enter. Oke, ya. Ya, coba nih, ya ini mau ditutup boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kita langsung run. Oke. Nah, ini ya. Jadi sekarang sudah muncul angka, ada pemisah ribuannya. Oke, saya kira begitu ya untuk pengembalian ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau mungkin ada hal-hal yang belum jelas ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita atau yang kita bahas hari ini atau saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.